Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan ya. Ini salah satu slide terpenting yang mungkin Anda boleh lupa yang lain tentang kun, tapi yang pertama jangan pernah lupa bebek kun ya, atau kelinci kun. Yang kalau dibalik itu menjadi bebek, sudut pandang dibalik menjadi kelinci. Yang kedua ini ya, gambar yang kelihatannya simple ini. Gambar yang kelihatannya simple ini hasil PhD dari Harvard yang S1-nya summa cum laude ya. Walaupun beliau PhD dari Harvard tapi karirnya hampir semuanya di History of Science ya. Dan Thomas Kuhn itu sangat tepat ya. Dia memasuki sebuah bidang yang ternyata sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Yang sampai saat itu masih kosong. Nah itu ya contoh untuk Anda juga ya. Ada paradoks juga, kadang-kadang kita menentukan topik penelitian di awal. Nah, di tengah jalan kita berubah minat, terus bagaimana ini? Thomas Kuhn itu salah satu contoh yang perfect dari apa yang dikritik Popper tentang spesialisasi. Jadi terlalu spesialisasi itu tidak bagus. Kadang-kadang kita meneliti bidang fisika malah menemukannya sejarah fisika. Kadang-kadang kita meneliti fisika ya, fisika semesta malah menemukan teori Lyapunov yang merupakan salah satu greatest teori dalam stability theory dan nonlinear control. Ya, penemunya namanya A.M. Lyapunov. Kadang-kadang Newton mungkin memikirkan tentang filsafat matematis dalam semesta yang waktu itu terutama fokusnya adalah solar system, malah dia di perjalanan menemukan kalkulus ya. Dibicarakan orang semua kan kalkulus itu penemunya ada dua, mereka menemukan secara independen, Leibniz dan Newton. Yang ditemukan nggak sembarangan ya, satu bidang ilmu. Seperti Thomas Kuhn ini yang ditemukan tidak sembarangan, satu bidang ilmu yang disebut history of science. Ya, dia sangat fundamental penemuannya di sini. Ya, umat manusia harus berterima kasih ke orang-orang seperti Thomas Samuel Kuhn ini ya, maupun Karl Popper dan Einstein dan para pemikir seperti itu dari semua bangsa juga banyak ya. Srinivasan Ramanujan, Ibnu Sina, ya masih banyak lagi. Oke, kita mulai menjelaskan satu persatu ya, mendiskusikan lebih tepatnya. Pertama adalah pre-paradigm, tahapan pre-paradigm. Ya. Apa itu tahapan pre-paradigm? Pra-paradigma. Di tahapan ini banyak school of thoughts
atau banyak komunitas-komunitas yang berusaha menjawab masalah ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang berusaha problem solving, tapi belum ada yang diterima sebagai satu pemenang ya. Ini contoh sederhana sejarah optika fisik. Status saat ini foton yang merupakan elemen terkecil cahaya ini diketahui memiliki sifat gelombang dan partikel. Dualisme gelombang partikel. Ya sejak ditemukan kira-kira 100 tahun lalu ini belum berubah ya. Ada nama-nama besar seperti Louis de Broglie, ya, Compton ya. Nah sebelumnya pada abad 19 cahaya ini disifati sebagai gelombang. Ya, misalnya yang terkenal adalah eksperimen Young atau Fresnel ya. Sir Isaac Newton memiliki sebuah penelitian juga dan teori tentang optik, dan dia menganggap sifat cahaya itu adalah material corpuscles ya, yaitu small discrete particle, partikel yang discrete yang kecil ya, partikel-partikel discrete yang kecil. Cahaya itu terbentuk atas corpuscles yang bergerak di garis lurus dengan sebuah kecepatan tertentu. Nah, pre-paradigm ini sebelum ada teori Newton ya. Ini ada beberapa yang menawarkan teorinya tapi belum menjadi pemenang gitu. Yang pre-paradigm 1 itu cahaya itu adalah partikel yang terpancar dari tubuh-tubuh. Pre-paradigm 2, cahaya itu adalah modifikasi media antara tubuh dan mata ya. Maksudnya bukan tubuh kita, tubuh yang dilihat itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ya akhirnya satu pre-paradigm menang, yang menang waktu itu material corpuscle-nya Newton, itu menjadi normal science, terus bergeser ya. Abad 19 itu lebih dipercaya cahaya itu gelombang. Bagaimana cahaya itu bisa materi karena dia bisa terdifraksi dan interferensi. Itu bukan sifat materi begitu. Nah, akhirnya abad 20 sampai sekarang ini paradigmanya adalah cahaya itu sekaligus gelombang, sekaligus partikel. Di mana di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang sangat mendasar ya, bahwa apa yang kita anggap partikel itu bisa jadi gelombang. Apa yang kita anggap gelombang itu bisa jadi partikel. Secara ilmu fisika itu dahsyat banget ya, karena gelombang itu
adalah rambatan energi tanpa rambatan partikel by definition. Energi merambat tanpa perlu ada partikel bergerak. Ya contohnya gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Ya ini menurut saya sih mau nggak mau ya, mungkin ini yang berpengaruh juga, mempengaruhi munculnya teori dawai ya, string theory. Mungkin sebuah teori yang belum dianggap empirical sampai saat ini, yang merupakan andalan dari para fisikawan teoritis saat ini ya. Mereka berusaha menjelaskan bahwa elemen terkecil semesta fisik itu namanya string atau dawai, dan seterusnya. Ya buat saya sih ini apa ya, sebuah contoh-contoh yang sangat menarik ya, dan very beautiful ya. Di dalam sains kalau kita lihat sebagai anugerah Sang Maha Pencipta pada makhluknya yang namanya manusia ini, manusia itu diberi creative imagination dan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh makhluk lain, ya, melihat dengan mata pikirannya, begitu ya. Nah ini contoh pre-paradigm. Nah kemudian apa itu yang disebut normal science? Normal science itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang sudah established ya, yang mendefinisikan sebuah bidang. Kalau Anda mengaku sarjana elektro, mengaku paham electrical circuit, dan tidak paham hukum Kirchhoff dan hukum Ohm gitu, maka Anda akan ya dianggap aneh atau dianggap penipu ya, mengaku-ngaku sudah lulus rangkaian listrik tapi tidak paham hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Seperti halnya kalau Anda misalnya paham apa seorang sarjana elektronik ya, analog elektronik, dan tidak paham persamaan dasar transistor, dan kemudian mengatakan di era integrated circuit itu transistor sudah tidak relevan. Nah itu Anda dianggap crazy genius atau real crazy. Karena ya setelah era tabung itu masuk ke era transistor. Nah, integrated circuit itu tidak lain transistor tapi dikecilkan. Tapi sampai sekarang building block paling dasarnya tetap transistor. Nanti transistor dengan kombinasi tertentu dia bisa menjadi gerbang ya, gate, digital gate. AND, OR, NOR. Nanti dengan kombinasi tertentu bisa jadi memori, bisa jadi register, dan seterusnya, akhirnya jadilah RAM, jadilah hard disk, whatever ya. Memori lah ya, storage ya, silicon memory. Nah, jadi establish set of rules ya, defines the field. Nah, given the basic rules, scientists fokus. Para scientist itu fokus karena ada basic rule itu. Scientist fokus on details.
Kayak sekarang ini saya sedang punya riset tentang COVID-19 ya, dari dinamika pakai SIR. Nah, itu normal science-nya di situ ya. Apa yang sedang saya elaborasi itu pakai Lyapunov stability theory ya. Sekarang saya lagi punya hipotesa kalau kompartemennya SIR-nya di Indonesia atau dimanapun tuh dibagi menjadi kecil-kecil, mungkin ada 500 model dinamik atau 1000 model dinamik, gitu ya. Saya punya hipotesa kalau yang lebih menentukan itu adalah mempertahankan reproduction number atau R0 dari tiap kompartemen kecil itu. Nah, kalau itu sudah bagus, maka otomatis R0 dari total itu bagus juga. Tapi itu namanya fokus on details ya. Scientist bisa fokus di banyak detail gitu. Nah, kemudian normal science itu dia jadi sifatnya sains itu puzzle solving ya, menentukan fakta-fakta signifikan, cocokologi ya, matching of facts to theory. Jadi sehebat apapun sains itu sebetulnya ya cocokologi ya, mencocok-cocokkan, matching of facts to theory. Ya, articulation of the theory, mengartikulasikan teori. Kalau teori ini seperti ini, prediksi-prediksi yang belum diprediksikan orang lain itu bagaimana? Ya, itu di setiap bidang sains selalu ada. Kalau ngomong data science, kita bisa 1 bulan ya, sehari 8 jam nggak selesai itu. Diskusi seperti ini nih ngobrol lewat Zoom tentang data science ya. Luar biasa itu. Banyak sekali hal yang masih harus kita bicarakan, Pak. Karena data science itu normal science-nya sendiri mungkin belum terbentuk ya, masih orang mencari. Nah, kemarin ada yang nanya ya, Ibu siapa ya? Bu Ari itu siapa? Normal science itu kumulatif. Jadi memang terima kasih pertanyaannya kemarin ya. Jadi teori Thomas Kuhn itu yang benar itu mungkin diperpanjang ya. Science itu perkembangannya tidak hanya kumulatif, namun kadang-kadang revolusioner gitu. Jadi kalau kita masih semuanya di yang kumulatif ya nggak ada masalah. Ya. Saintis itu meneliti untuk apa? Ya. Saran saya yang terbaik itu carilah sesuatu yang manfaatnya paling luas untuk masyarakat. Dan kalau bisa yang terbaru. Ya. Kalau sudah banyak orang yang tahu, ya apa gunanya gitu. Tapi kalau misalnya science itu normal science, ternyata banyak orang tidak bisa melihat dalam normal science itu ada manfaat yang luar biasa yang tersembunyi ya. Ungkapkanlah begitu. Ya. Coba pecahkan berbagai teka-teki. Ya, capek ya, 3 tahun riset mencoba memecahkan teka-teki, mencoba matching facts to theory atau mengartikulasikan teori itu ke sesuatu yang baru. Capek atau kelelahannya itu justru yang memberikan nilai buat Anda di depan Tuhan ya. Sesuatu yang tidak perlu perjuangan ya tidak ada value-nya di dalam kehidupan ini. Amal yang paling baik ya amal yang paling berat. Ya.
Kalau saya termasuk yang yakin kalau namanya uang itu nyusul lah ya. Soalnya saya pengalaman kalau ngejar-ngejar uang capek. Ya, kejarlah passion Anda, kejarlah berbuat kebaikan kan gitu. Nanti kalau Allah ngasih Anda rezeki ya disyukuri. Nah, kadang-kadang kalau saya melihat banyak yang kayak gitu tuh malah duitnya datang sendiri gitu. Tapi yang ngejar-ngejar duit tuh kelihatannya ada dua yang berhasil dapat duit ya, dia akhirnya ngejar duit terus gitu. Atau yang tidak berhasil dapat duit jadi kecewa gitu. Ya kita kan nggak mau kalau sampai jadi kayak Korun itu ya, sahabatnya orang suci Nabi Musa alaihissalam yang kasih duit, kasih segalanya tapi for nothingness. Lebih baik kayak Louis Pasteur itu walaupun berkorban ya anaknya perempuan 3 semua meninggal karena penyakit, dia berhasil belajar dari penyakit dan menemukan vaksin ya, teknik vaksinasi. Jadi kalau di dalam perjuangannya itu ada setitik keikhlasan gitu, ya setiap vaksin itu dipakai umat manusia ya insya Allah dia dapat pahalanya. Nah, normal science itu, maaf ini, ya biasanya kalau sudah normal science itu tidak selalu menghasilkan sebuah kecanggihan yang wah karena orang sudah bisa menduga. Nah, jadi setelah paradigm ada normal science ya, muncullah anomali. Ya. Jadi pada saat semua baik-baik saja di normal science ya, ya kalau bahasa Thomas Kuhn belum ada scientific discovery, belum ada terobosan saintifik. Biasanya muncullah anomali. Anomali ini para saintis, para pemikir di dalam bidang itu sudah berusaha berpikir, melakukan cocokologi atau matching, diturunkan segala macam, ya. Tapi ternyata normal science itu nggak bisa jawab gitu. Seperti ya Copernicus tuh, Nicolaus Copernicus memberikan counter example dengan data-data itu, teori geosentrisme yang dimulai mungkin dari zaman Aristoteles, diperkuat dengan orang-orang penganut Thomisme ya, karena Thomisme itu pada dasarnya meneruskan tradisi Aristoteles ya dalam konteks agama Kristen. Nah, Ptolemeus ini geosentrisme itu tidak bisa menjelaskan lagi ya. Paradigmanya mesti dibalik, bukan bumi yang jadi pusat semesta tapi matahari. Nah, kalau sekarang kita melihat dialog diskusi ini kan jadi lucu. Karena sekarang kita tahu matahari pun bukan pusat semesta. Ada pusat lagi, ada pusat lagi. Dan yang mutakhir mengatakan setiap titik di dunia ini sebenarnya bisa dianggap sebagai pusat semesta. Ya kalau kita para penganut teori Big Bang karena seluruh semesta itu asalnya satu titik, ya. Karena semua berasal dari titik itu,
Semua bisa mengklaim kan, titik-titik itu kalau bisa bicara mereka bisa mengklaim aku yang pusat gitu. Asalnya sama. Ya, jadi ini kisah ya bagaimana anomali, contohnya teori geosentrisme mau nggak mau ya anomali ini precondition untuk sebuah discovery, scientific discovery. Discover ya, cover itu kan tutup ya. Merobek sebuah tutup. Makanya kalau Anda bilang temuan ilmiah dalam bahasa Indonesia itu agak susah ya. Itu harus tanya Pak JS Badudu ya. Temuan itu terjemahan dari invention atau discovery atau apa? Makanya kadang-kadang kita tetap menggunakan bahasa Inggrisnya lah. Anomalis ini adalah precondition untuk discovery. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang karena kita di engineering, sebetulnya kadang kita apa ya, banyak sekali melakukan temuan-temuan ilmiah yang tidak di level yang fundamental ini. Tapi saya rasa anomali dan lain-lain itu di level engineering ada juga. Jadi sebetulnya ada banyak juga discovery di electrical engineering dan informatics ini. Ya. Contohnya yang sederhana kan, arus listrik itu lebih baik ditransmisikan menggunakan DC atau AC. Wah, itu rame perdebatan antara bos yang namanya Thomas Alva Edison dengan anak buahnya si jenius Tesla. Tolong dibaca, itu rame itu. Dan kita ketahui yang menang sekarang adalah pandangan kaum duafa, yaitu Tesla yang melarat, yang miskin, mati dalam keadaan miskin tapi punya 300 paten. Tidak punya dokter, bahkan gelar S1 pun tidak punya ya Tesla itu. Drop out pada tingkat 3. Tapi kecerdasannya mengalahkan ratusan dokter digabung ya. Itu gifted namanya ya. Gifted ya. Mungkin ya itu jalan hidupnya, harus gagal dulu di mahasiswa supaya terlecut ya. Nah, anyway, itu anomali ini merupakan precondition discovery. Nah, setelah ada anomali ya, ada satu anomali saja itu belum ada krisis gitu. Tapi dia memulai sebuah krisis. Ya. Nah, kata dalam teori Thomas Kuhn itu penjelasannya sebuah krisis itu mengandung periode extraordinary research. Jadi warna dan anomali, ada pertanyaan-pertanyaan nggak terjawab itu. Jadi sekelompok ilmuwan itu biasanya melakukan riset yang luar biasa, mengejar solusi di satu bidang gitu. Karena apa? Ini menarik ya. Karena kalau kita sekedar men-challenge ya, buat anomali, wah teori ini batal gitu. Tetapi sebelumnya teori itu sudah menjelaskan banyak hal. Itu namanya nggak bertanggung jawab itu. Ya, membuat orang ragu, terus nggak memberikan paradigma pengganti. Ya, makanya dia disebut di sini dikatakan to reject one paradigm without simultaneously substituting another to reject
is to reject science itself. Jadi kalau nggak diganti paradigmanya sama dengan menghilangkan sains itu sendiri. Nah, jadi dalam krisis itu terjadi perdebatan tentang hal-hal yang fundamental biasanya. Ya seru ya. Nanti kalau dalam data science sudah mulai muncul ya keraguan yang sangat dahsyat ya. Kan saya kemarin nge-share banyak itu. Bencana-bencana data science tuh. Seperti salah satu chatbotnya Microsoft yang ketika di launching dia nge-tweet secara otomatis ya, banyak sekali tweet ya, puluhan ribu. Dalam 16 jam di take down oleh Microsoft karena ternyata tweetnya ini, chatbotnya ini belajar sendiri kan dia dan jadi rasis gitu. Jadi chatbot itu punya sifat rasis itu. Kata-katanya jadi rasis. Microsoft ini kan nggak sembarangan ya. Data scientist-nya kelas kakap gitu. Kayak Google dia punya berdasarkan clickstream pengguna ya estimasi ya. Dia estimasi pandemi flu, obatnya dan lain-lain dan datanya digunakan sebagai acuan perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, perusahaan-perusahaan farmasi di Amerika waktu itu hampir bangkrut ya. Sehingga proyek itu di take down. Ya. Nah, itu ada cukup banyak beberapa yang saya share itu ada beberapa kasus besar when AI and data science mislead ya. Ketika data science dan AI itu ternyata mislead. Jadi kita sekarang yang di lapangan sedang berusaha menjawab sebaliknya, bagaimana supaya nggak mislead gitu. Tidak mudah ya. Nah, ya ini kalau Anda bisa refleksikan sih semua model-model ini di misalnya kalau ini masalah semikonduktor dan memori ya. Bisa Anda renungi ya. Kenapa banyak model komputasi, kenapa banyak competing memory technologies ya. Kalau buat praktisi itu paham ya. Belum selesai ini ya, terus ya. Bagaimana menjawab kebutuhan memori yang meningkat terus, bagaimana supaya lebih efisien tuh. Para ahli berdebat terus untuk mencari yang terbaik. Nah, setelah normal science mulai muncul anomali, masuk krisis. Nah, kadang-kadang akhirnya krisis itu berakhir pada berujung pada sebuah bukan berakhir maaf ya, berujung pada sebuah revolusi saintifik. Nah, di titik ini sains itu tidak hanya kumulatif, tapi terjadi pembalikan paradigma. Muncul paradigma baru yang menggantikan paradigma yang lama. Ya. Jadi para kandidat paradigma baru itu harus bisa menyelesaikan semua masalah sebelumnya. Jadi paradigma baru itu nggak bisa hanya memecahkan masalah baru, tapi yang lama nggak terpecahkan. Semua harus bisa dipecahkan. Plus bahwa
paradigma baru itu harus menjanjikan, harus punya kemampuan juga untuk memecahkan anomali yang terjadi dan apa ya? Ya dia bisa cukup menjanjikan untuk memecahkan masalah-masalah ke depan ya yang ada di bidang itu. Ya kayak misalnya Albert Einstein tuh mengatakan waktu itu relatif gitu ya. Sehingga orang-orang tuh melayang-layang imajinasi umat manusia sampai sekarang sudah banyak film mesin waktu. Tadi dia menjanjikan sesuatu yang memang luar biasa. Sebagiannya sudah terrealisasi seperti ekivalensi massa dengan energi yang bentuk yang negatifnya itu adalah bom atom, bom nuklir ya, bentuk yang menakutkan, bentuk yang positifnya yang bisa dinikmati orang banyak adalah energi alternatif untuk umat manusia. Nah, ini salah satu scientific revolution itu dari radio tabung ya, dari tabung vacuum tubes ke transistor. Transistor ini kemudian masuk era semikonduktor. Semikonduktor itu masuk era integrated circuit. Di era vacuum tubes tidak memungkinkan ya. Komputer yang dayanya, kekuatannya sama dengan handphone kita itu dulu mungkin besarnya satu warehouse ya. Satu warehouse pelabuhan tuh sama dengan kekuatan komputasi handphone kita sekarang. Tapi revolusi transistor dan semikonduktor ini benar-benar luar biasa. Nah, di dalam revolusi saintifik itu yang terutama di revolusi adalah paradigma ya. Nah, paradigma itu mentransformasi pandangan dunia dari saintis. Data-data yang ada itu dihubungkan dengan hubungan yang baru. Jadi kalau revolusi itu sudah terjadi, maka bidang itu akan mengubah pandangannya pada dunia, metodologinya, tujuan-tujuannya. Ya. Jadi untuk menghandle sekelompok data yang sama itu digunakan sistem hubungan yang baru ya dengan menggunakan kerangka kerja yang baru. Nah, ini contoh-contohnya kebetulan ini banyak yang arahnya ke fisika dan astronomi ya. Ini cerita tentang penemuan dari Uranus. Jadi kejadiannya seperti ini bahwa setidaknya ada 17 kejadian di mana para astronom menemukan bintang di posisi Uranus. Mereka belum melihat anomali dalam gerakan. Suatu saat Herschel menemukan Uranus. Nah, ini ketika Herschel menemukan Uranus, ini menyiapkan pikiran dari para astronom kemungkinan planet-planet baru. Ya, bahwa Uranus itu bukan bintang tapi planet baru. 20 planet baru ditemukan dalam 50 tahun berikutnya. Ya.
Nah, ini sebagai bahan refleksi ya. Kalau kita ngomong telepon selular ya, tahun 85, tuh telepon tahun 90-an tuh masih teknologi AMPS ya. Teleponnya sedikit gajah, yang punya tuh orang super kaya ya. Biasanya ada di mobil Volvo begitu. Nah, tapi sehebat apapun selular yang AMPS itu fungsinya memang terutama adalah voice call ya. Bisa voice call sambil bergerak. Nah, di era itu mulai dari ditemukannya komputer radio tabung dan lain-lain seperti halnya namanya, komputer itu guna utamanya adalah untuk menghitung. Penggunaan di bisnis pertama ya untuk menggantikan laporan keuangan ya. Makanya dulu divisi IT itu sampai 15 tahun lalu tuh sangat banyak divisi IT itu di bawah direktur keuangan. Saya kalau melayani pelanggan-pelanggan di Indonesia tuh kepala bagian atau kepala divisi IT itu di bawah direktorat keuangan dan akuntansi. Nah, sekarang apa yang terjadi ini konvergensi antara komputer dan selular. Kita udah punya self driving car, smart watches, smart TV dan lain-lain ya. Apa yang kita sebut sebagai industri 4.0 ya. Semakin lama komputernya semakin pervasif and everywhere. Ya. Nempel di dinding-dinding, nempel di tembok-tembok. Mungkin 10-15 tahun lagi orang bangun rumah itu di dindingnya sudah langsung nempel gadget ya. Macam-macam atau batanya itu sendiri sudah gadget. Ada bata smart bata ya. Maka kalau saya mungkin takut ya, kalau terlalu cerdas. Tapi ini sebagai sebuah refleksi saja. Android itu adalah salah satu contoh scientific revolution yang menjadi salah satu kunci industri 4.0, di mana dalam industri 4.0 itu gerakan fisik atau physical space itu konvergen terhadap cyberspace, konvergen lagi terhadap biological space. Itu definisi industri 4.0 tahun 2016 ya, saya agak lupa namanya itu yang dipakai banyak orang ya. Tapi sebetulnya kalau kita tarik salah satu kunci utama ya, konvergensi ini adalah ditemukannya bukan Android dulu ya. Mungkin ada yang tahu apa yang menginspirasi Android menjadi Android? Ada yang mau berpendapat? Yang lebih Android dari Android adalah iPhone. Jadi sebetulnya Bapak industri 4.0 itu ya almarhum Steve Jobs ya, yang meninggal kira-kira 2009. Jenius besar yang ketika disuruh menyambut pidato di Stanford, dia sendiri nggak pernah lulus mahasiswa ya. Anda coba cari itu salah satu pidato terbaiknya Steve Jobs, kira-kira 13 menit ya, di graduation di Stanford beberapa saat sebelum beliau meninggal. Itu adalah menurut saya scientific revolution sebenarnya yang ada di balik industri 4.0. Jadi salah satu kehebatan teori Kuhn ini, scientific revolution, paradigma dan lain-lain ini tidak hanya bekerja di
bidang fisika ya, bahan kuliah yang saya berikan ke Anda itu tolong direnungi ya. Karena itu sangat beda dengan bukunya Thomas Kuhn itu sendiri, karena kita sudah mencoba menerapkan teori-teori Thomas Kuhn itu di bidang yang lebih dekat dengan bidang kita. Jadi sains itu tidak hanya kumulatif, ya. Di sini gampangnya science is non kumulatif. Karena sebelum Kuhn itu orang betul-betul berpikir bahwa knowledge itu science itu kumulatif. Tapi kalau menurut Thomas Kuhn, kemajuan sains yang sejati, yang loncatan-loncatan atau breakthrough-nya ya, yang membuat sains dan engineering itu semaju ini saat ini itu diperoleh lewat revolusi-revolusi. Dan revolusi saintifik itu tidak kumulatif. Paradigma lama itu diganti, seluruh bagian itu menjadi tidak kompatibel dengan sistem yang baru. Nah, itu ya. Kita break dulu ya, contoh-contoh setelah ini cukup menarik. Saya mohon izin break 1-2 menit sebelum Anda silakan bertanya.